Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bini'matihi tatimmu shalihat wa bi'afwihi tuqbalu dhunub was-sayyi'at wa bi'karamihi tuqbalu al-'ataya wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para sekalian, saudaraku yang saya hormati, Allah Ta'ala muliakan, setelah kita bertahmid dan juga bersahabat kepada baginda Rasulullah SAW, sekeluarga, para sahabat dan seluruh pengikut ila yaumil qiyamah. Selanjutnya, siang hari ini kajian serial Hayatus Sahabat akan mengambil tema sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan satu dari 10 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Yang beliau juga masuk dalam kelompok yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Jadi sahabat yang awal-awal masuk. Hanya ada beberapa sahabat yang keislamannya itu mendahului beliau. Di antaranya tentunya yang paling senior adalah Abu Bakar. Lalu ada Ali bin Abi Thalib dan satu lagi yaitu Zaid bin Harithah. Dan yang menarik beliau masuk Islam itu masih muda. Usia 17 tahun sudah masuk Islam. 17 tahun masuk Islam itu satu prestasi yang sangat luar biasa dan satu anugerah yang Allah anugerahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, anugerah yang sangat-sangat mulia. Kenapa? Karena tidak mudah. Seorang anak muda apalagi masih remaja, di tengah kondisi kehidupan keagamaan masyarakat Makkah yang waktu itu menyembah terhadap berhala, para pengikut paganisme, tapi beliau memilih Islam sebagai agamanya. Dan beliau tahu konsekuensinya itu seperti apa. Dan beliau tahu konsekuensi kelompok minoritas ketika berada dalam kelompok mayoritas yang paganis, itu beliau sangat tahu betul. Tapi beliau memilih jalan itu. Jadi, teman sekalian, nah ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ini nasab beliau. Nasab beliau ternyata sampai Nabi Ismail dan sampai Nabi Ibrahim. Kalau kita kelihatannya nasabnya ke atas sampai ke berapa Pak? Ke atas. Lalu, Masya Allah. Kita insya Allah masih tahu lah kakek kita namanya siapa. Masih tahu kan? Jangan-jangan yang tahu cuma bapaknya. Nanti di atas kakek ada apa? Kakeknya kakek. Iya. Nah itu nanti setelahnya. Kalau orang Jawa itu punya term sendiri, punya istilah sendiri. Ada mbak, ada buyut, ada cangga, ada lareng, ada apa lagi Pak? Uduk-uduk siwut atau apa? Nah itu biasanya mereka bisa merawat baik. Tapi masyarakat Arab pada waktu itu luar biasa. Jadi ini misalnya saat bapaknya adalah namanya Malik, Abi Waqqas itu kan dia kunyahnya, nama aslinya adalah Malik. Seperti Abu Hurairah itu kan kunyahnya, tapi nama aslinya kan Abdurrahman bin Sakhr.
Ini nama bapaknya Malik bin Wahib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma' bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihis. Masya Allah. Ini ada juga yang hafal kayak begitu. Nah, jemaah sekalian, sisi kedudukan beliau dari Rasulullah SAW itu seperti apa? Jadi ternyata bapaknya, yaitu Malik, bapaknya saat itu anak paman dari ibu Rasulullah SAW yang bernama Aminah binti anak paman Aminah binti Malik juga merupakan paman dari Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Kalau Hamzah dan Sofiyah ini kan kakak beradik kan, dua-duanya anaknya Abdul Muttalib. Nah, dia pamannya berarti saudaranya Abdul Muttalib gitu. Sehingga nasab Sa'ad termasuk nasab yang terhormat dan mulia serta memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang nasab itu ya dia takdir atau tidak? Dan kita tidak bisa nasab kan? Makanya saya sering berkata, kalau hari ini ada polemik yang sangat luar biasa terkait dengan masalah nasab. Kan ada orang-orang yang dipanggil di masyarakat kita dengan panggilan Habib, yang perempuan dipanggil dengan panggilan Syarifah Habibah. Ini Habib. Yang Habib dipanggil Syarifah. Nah, orang kita karena susah memanggil Syarifah, akhirnya dipanggil Seripeh. Orang Betawi kan. Jadi ini jemaah sekalian rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan, apakah mereka boleh menasabkan sampai Rasul? Itu ada 3 pendapat. Satu mengatakan boleh, sekalipun jalurnya itu dari Fatimah. Yang kedua mengatakan enggak, jalur itu laki-laki. Sementara anaknya Rasulullah SAW yang laki-laki itu meninggalnya di usia yang masih kecil semuanya. Termasuk yang meninggal karena itu adalah anak laki-lakinya Rasul yang bernama Al-Qasim. Wah, itu geger Pak. Ketika Al-Qasim itu meninggal, rame mereka mengatakan Batala Muhammad. Muhammad telah terputus. Maksudnya terputus nasab. Tapi kemudian Allah turunkan ayat ketiga dari surah Al-Kautsar, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau Muhammad itu adalah orang yang terputus bukan. Maka dari situlah kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa karena memang nasab itu jalur laki-laki, maka tidak boleh ada yang menyandarkan nasab kepada Rasul. Dan pendapat yang ketiga, karena memang nasab ini adalah takdir Allah, silakan sadarkan kepada Rasulullah, sekalipun memang itu jalurnya dari Fatimah, tapi mereka harus menjadi teladan di tengah. Saya lebih jauh pada pendapat yang ketiga, tidak untuk berbangga-bangga. Dan kita juga dalam konteks kalau memang kita punya nasab yang baik, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus meneladani nenek moyang kita yang baik-baik. Karena pada prinsipnya apa yang nanti kita tinggalkan untuk anak-anak kita, dan kemudian mereka menduplikasi dari kebaikan-kebaikan kita, itu nanti menjadi jariah kita. Silakan nanti dibuka dalam surat 26. Surat 26 itu namanya surah Asy-Syu'ara, ayat yang ke-84. Di ayat 83, 84 Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkan kepadaku hukman, sikap bijak, wa alhiqni bis-shalihin, dan sertakan aku nanti bersama dengan orang-orang yang
Waj'al li lisana sidqin fil akhirat, dan jadikan aku tutur kata kebaikan orang-orang yang datang setelah. Jadi kalau kita statusnya sekarang menjadi ayah, dan nanti sekian tahun menjadi kakek, setelah itu nanti jadi apa? Lalu di atas kakek apa namanya tadi? Buyut. Setelah sekian tahun kita menjadi apa ya? Caleg. Nanti kalau kemudian kita punya sifat keluhuran, yang kemudian sifat keluhuran itu diduplikasi oleh generasi setelah kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, maka itu akan menjadi jannah. Makanya itu doa Nabi Ibrahim. Berbanyak doa itu. Rabbi ja'alli Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin wa ja'alli lisana sidqin fil akhir. Nah itu bapaknya. Sekarang ibunya namanya Hamnah bin Sufyan bin Umayyah Al-Akbar bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Husayn bin Kilab sampai nanti ke Adnan. Nah, yang menarik ini yang sekalian, rahimahullah, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, beliau memuji dan mencandai Sa'ad dengan mengatakan, hada khali fal yuri imru'un khalahu. Ini paman. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bangga sekali dengan pamannya. Fal yuri imru'un khalahu. Hendaklah seseorang memperlihatkan pamannya kepada, dan hadis ini derajatnya hasan. Nah, jadi sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Ini masa-masa pertumbuhan Sa'ad agar kita belajar dari beliau. Sa'ad dilahirkan di Makkah. Lahir di Makkah itu juga syaraf, dan tempat kelahiran ini juga tidak bisa dipesan. Bapak-bapak kan sudah terlanjur lahir di mana, Pak? Lalu di Jakarta, di Banten, di Tangerang, atau di Bekasi, atau di mana? Nah, itu juga tidak bisa dipesan. Ya sudah, itu memang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. 23 tahun sebelum hijrah. 23 tahun sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ia tumbuh dan terdidik di lingkungan Quraisy. Dan ini memberikan satu isyarat bahwa memang beliau berasal dari kabilah yang terpilih, yaitu Quraisy. Kabilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergaul bersama para pemuda Quraisy dan pemimpin-pemimpin Arab. Nah, yang menjadikan anak muda seperti Sa'ad itu tumbuh cepat dewasa dan nanti menjadi tokoh. Saat ini kan tokoh dan punya jabatan, kalau sekarang itu sekelas gubernur. Karena apa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu nanti setelah Rasulullah SAW, kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar, dan kemudian Abu Bakar wafat, kemudian diganti oleh Umar, maka Umar nanti menunjuknya sebagai gubernur di Kufah. Nah, beliau beruntung ketika di usia yang masih remaja itu berinteraksi dengan orang-orang hebat di kalangan suku Quraisy dan juga pemimpin-pemimpin Arab. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, itu mata. Itu satu di antaranya adalah punya kaitan dengan wilayah interaksi kita. Kalau interaksi kita orang-orang yang punya intelektualitas yang baik, mereka punya pengalaman hidup yang memang kita bisa duplikasi pengalaman hidup itu, maka kita biasanya lebih cepat tumbuh matang. Dan itu yang dialami oleh Sa'ad, apalagi beliau juga berinteraksi dengan tokoh-tokoh di kalangan masyarakat. Nah, apa kegemaran beliau? Memanah dan membuat usupan sendiri. Memanah ini mengajarkan kepada kita tentang banyak hal. Satu, mengajarkan kepada kita untuk berpikir akurat. Ya, kan kalau orang mana pengennya kena sasaran atau tidak? Nah, yang kedua, mengajarkan tentang keberanian. Mengajarkan tentang keberanian. Maka Sa'ad juga tumbuh menjadi sosok yang dia berpikir secara akurat, dan juga sekaligus beliau menjadi sosok sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya keberanian yang sangat luar biasa. Nah, kematangan itu ditambah lagi jamaah haji ke Makkah, menambah hasil pengetahuannya tentang dunia luar. Dari sana, dari mereka yang mengenal bahwa dunia ini tidak sama dan sebagainya.
Jadi beliau mulai mengenal tentang keragaman. Karena apa? Mereka datang ke Makkah. Ngapain itu Pak? Orang-orang yang ada di luar Makkah ke Makkah. Mereka ibadah. Jika haji itu syariat man qablana, syariat sebelum haji sebelum Rasulullah SAW. Tetapi setelah itu ia menjadi syariat Rasul SAW dan haji kita persis sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diawali dengan masih ingat kalau kita haji pertama kali yang dilakukan apa? Yaitu kalau rukunnya kita melakukan apa yang disebut dengan ihram. Ihram itu ada dua, ya kan? Niat haji itu kan ihram. Ada yang bersifat makani dan ada yang bersifat zamani. Makani itu berarti dari tempat. Jadi bapak-bapak nggak bisa niat haji itu dari Jalan Pemuda, itu nggak sama. Tapi nanti kalau kita lewatnya mana? Kalau kita langsung ke Makkah, ini biasanya saudara-saudara kita yang mereka berangkatnya agak mepet. Jadi mereka berangkatnya ke sana sudah masuk bulan Dzul Hijjah. Kalau bapak-bapak sebagian yang haji kan dulu bisa jadi kan agak awal-awal kan. Nah ini yang bulan Dzul Hijjah biasanya mereka langsung menuju ke Makkah. Nah itu nanti mikot makaninya di atas pesawat namanya Yulamlam. Biasanya maskapai sudah memberikan informasi kepada para penerbang, mereka para penumpang pesawat yang mereka menunaikan ibadah haji. Sebentar lagi kita sampai pada wilayah Yulamlam. Silakan yang mau haji agar segera niat menunaikan ibadah haji. Di situ kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Kalau hajinya haji qiraan. Tapi kalau hajinya haji ifrad mengatakan labbaik Allahumma hajjan haji ifrad. Kalau hajinya haji tamattu kita mengatakan labbaik Allahumma umratan dulu. Karena nanti setelah kita tahallul di sana melakukan ibadah umrah yaitu sampai di Makkah, kemudian kita setelah tadi di Yulamlam kita melakukan niat ihram atau kita niat haji dan kita niatnya adalah umrah dulu. Setelah sampai di Makkah, kemudian kita masuk hotel, meletakkan barang-barang kita di hotel, baru setelah kita lanjutkan melakukan ibadah tawaf. Setelah tawaf kemudian sa'i, setelah sa'i kita tahallul. Nah itu kita bebas. Lalu setelah itu nanti tanggal 8 kita baru bergegas menuju ke Mina untuk mabedi Mina selanjutnya nanti sampai tanggal 13 endingnya. Jadi jemaah sekalian, itu yang menjadikan saat ketika berinteraksi dengan tokoh-tokoh memang dunia ini orangnya nggak kayak kita semua. Ini juga yang harus menjadi pemahaman kita. Jadi hidup ini memang Allah katakan kalau kita membuka dalam surah 49 ayat yang ke-13 kan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berapa? Ya ayyuhan nasu hai manusia inna khalaqnakum sungguh kami menciptakan kalian min dzakari dari laki-laki wa untha dan perempuan. Wa ja'alnakum dan kami jadikan kalian syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila dan berkabilah berarti asis lita'arafu agar kalian saling mengenal. Ya kan? Inilah manusia. Itu yang menjadikan nanti ketika saat berinteraksi dengan orang yang berbagai latar belakang dari suku yang berbeda, itu yang menjadikan beliau tumbuh dewasa. Nah, bagaimana beliau sukses? Jadi di depan tadi sudah sampaikan masa Islam usia 17 tahun, ia juga sempat berarti menyaksikan masa-masa jahil. Nah, siapa lewat pintu siapa? Beliau itu mengenal Islam ternyata melalui pintu sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi begini ya sekalian, Abu Bakar As-Siddiq ini kan memang tokoh yang usianya sebaya dengan usianya Rasulullah SAW, sekalipun Tuhan Rasulullah atau Tuhan Abu Bakar? Rasulullah. Jadi jawabannya benar, berarti ngajinya berhasil.
Karena di beberapa tempat kalau saya tanya siapa yang lebih tua, Abu Bakar atau Rasulullah, biasanya jawabnya Abu Bakar. Karena apa? Abu Bakar kan dia mertuanya gitu. Karena parameternya itu mereka yang tinggal di Jakarta, tinggal di Bekasi, tinggal di Depok, itu kalau mertua biasanya lebih tua. Nah itu Rasul jauh lebih tua dari mertuanya. Ya tapi kita tidak harus perlu mempraktekkan seperti itu. Gitu ya. Jadi itu memang takdir Rasulullah. Nah Abu Bakar itu memang beliau kalangan menengah di kalangan para sahabat. Jadi wilayah interaksinya ini juga bukan orang-orang biasa. Lihat itu. Selain Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam melalui dakwah yang dilakukan Abu Bakar saja masuk khilafah. Tokoh beliau ada Zubair bin Awwam, ini juga tokoh. Ada Abdullah bin Auf, ini apalagi saudagar kan. Satu lagi adalah Thalhah bin Ubaid, ya, ini juga tokoh. Tokoh satu. Dan memang sama-sama punya ilmu. Tapi wilayah interaksi dan penerimaan dakwah itu ternyata sosok seseorang itu juga punya pengaruh ya Pak. Ada orang alim, menguasai banyak itu belum tentu ketika dakwah di perusahaan seperti ini, ya kan, itu dakwahnya diterima, itu juga belum tentu. Tapi ada orang yang memang ilmunya tidak seperti kiai di pesantren, ya, menguasai kitab ini, kitab itu, karena dia punya kecakapan dalam komunikasi, maka apa yang terjadi dakwahnya jadi. Maka Abu Bakar ini di kalangan bijil, kalangan menengah, di kalangan sahabat generasi menengah waktu itu diterima. Termasuk tokoh-tokoh yang saya sebut, sekalian, rahimahumullah. Tapi beliau juga mendapatkan ujian yang sangat berat ketika dia masuk Islam, menerima risalah Rasulullah dan meninggalkan agama nenek moyang ibunya yang ibu Pak, kita bisa bayangkan, ya kan? Nah, sang ibu ingin agar putranya kembali satu keyakinan bersamanya, menyembah berhala dan melestarikan ajaran leluhurnya. Jadi kalau hari ini misalnya ada seorang awaf dan kemudian orang tuanya itu kemudian menantangnya, itu sesungguhnya bukan perkara baru. Karena pada masa lalu juga pernah dialami oleh sahabat Sa'ad bin Abi, bahkan ibunya itu mau makan dan tak mau minum. Itu kalau kita menghadapi ujian seperti itu, insya Allah kita lulus atau lolos. Insya Allah lulus, alhamdulillah. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ibunya benar-benar mengalami satu kondisi yang sangat berat, lalu beliau dipanggil oleh keluarganya, ditunjukkan kondisi ibunya dengan harapan apa? Setelah nanti Sa'ad bin Abi Waqqas lihat kondisi ibunya, ia luluh dan kemudian beliau masuk kembali atau kembali kepada agama. Tapi ini perkara beliau. Beliau berkata begini, itu kalau dalam bahasa ibu, demi Allah, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu binasa, aku tidak akan meninggalkan agama ini sedikit pun. Makanlah ibu jika ibu menginginkan, jika tidak, itu juga pilihan. Akhirnya mau makan atau tidak? Kalau enggak, mati banyak. Dan karakteristik orang-orang yang berada di luar Islam itu tertahan. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa mereka tak tertahan? Itu nanti jawabannya ada dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62. Nanti Bapak-bapak sekalian lihat di ayat di ayat yang ke-6 dari surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-52 itu Allah katakan terkait dengan sikap orang-orang yang jelas mereka itu berada dalam kondisi mereka melakukan perbuatan jahat. Ya. Allah katakan bahwa wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Nah, itu ayat yang keberapa? 7. Kita buka ayatnya. Ini kalau urusan kematian. Jadi ini ayatnya Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dari ayat ke-6 dulu. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin
nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Kata Muhammad, wahai orang-orang ya Yahudi, jikalau kalian menduga sesungguhnya kalian adalah kekasih-kekasih Allah dari selain manusia, maka berkeinginanlah kalian untuk mati jikalau kalian itu benar. Tapi mereka mau mati atau tidak? Allah. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka itu tidak mau berkeinginan mati selama-lamanya disebabkan karena perbuatan tangan-tangan. Ini ayat luar biasa, Pak. Jadi kalau Allah mengatakan bima qaddamat aydihim, kok tangan sih? Karena apa? Itu bukan berarti yang dimaksud tangan saja, tapi yang dimaksud ada diri beliau sendiri. Kenapa disebut dengan tangan? Itu kalau dalam kajian balaghah ilmu sastra disebut dengan min itlaqil juz' wa idlatil kull, kata yang digunakan adalah sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan jiwa. Kenapa tangan? Karena tangan ini adalah yang paling dominan digunakan untuk melakukan kejahatan, apalagi di bulan Januari. Nah, awal-awal Februari ini banyak yang kejahatannya berbasis lisan atau tangan? Tangan sekarang. Sedikit-sedikit share, nah, ini yang harus hati-hati. Jadi ini, wala yatamannaw abadan ma qad wa'idi wallahu alimun. Tapi kematian itu pasti akan menemui siapapun. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqi. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kau ingin lari darinya, ia akan menemui kalian. Makanya pergantian tahun seperti ini saya sering ingatkan Bapak Ibu sekalian, kita ini secara fisik usia kita nambah atau kurang? Iya, nambah kan? Bapak-bapak yang usianya kemarin 45, sekarang sudah 46, yang 46 sudah 47, yang 50 sudah 51, tapi hakikatnya jatah usia kita kurang. Alhamdulillah nganggur. Ada juga yang nganggur, takut juga. Yang semula sisanya masih 20 tahun, sekarang tinggal 19 tahun. Yang tinggal 10 tahun sekarang tinggal 9 tahun. Yang tinggal 2 tahun sekarang tinggal 1 tahun. Yang 1 tahun, jangan kira yang muda-muda itu sisanya masih banyak. Dan jangan kira yang tua-tua itu sisanya masih sedikit. Bisa jadi yang tua sisanya lebih banyak. Tapi biasanya yang tua sisanya lebih. Ini kayaknya pada takut saya. Jadi yang sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala, maka disitulah Al-Quran mengedukasi kepada kita semua terkait dengan ketaatan kepada orang tua yang nyuruh melakukan kesyirikan. Dan itu suruh kembali kan untuk menyembah kepada berhala. Tapi ini ayatnya surah Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini ayat biasa. Dan jikalau keduanya memaksamu, keduanya ini yang dimaksud ya kedua orang tua, ala antusyrika bi, untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanku tentang. Malaysa laka bi ilm fala tuti'huma, jangan kau taati kedua. Ini prinsip, ini basic. Maka saat tidak mentaati, tapi beri puasa diperintahkan wasahibuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulan keduanya di dunia dengan baik. Karena memang bisa jadi takdir ketika seseorang dia semula adalah dia ingkar kepada Allah, setelah itu dia mendapatkan hidayah dari Allah, itu sikap orang tuanya itu beda-beda. Ada yang kayak Ustaz Felix gitu kan, bapaknya malah memfasilitasi kan ketika dia masuk Islam. Tapi ada yang nentang juga. Yang nentang dengan yang memfasilitasi, banyakkan yang nentang atau yang memfasilitasi? Yang nentang. Tapi alhamdulillah kita nggak ada yang nentang. Karena kita sejak kecil, ya orang tua kita Muslim dan Muslim, ini adalah syarat. Wasahibuma fid dunya ma'ruf. Karena apa jemaah sekalian? Wasahibuma fid dunya ma'rufa, pergaulan kedua itu dengan baik. Bisa jadi orang tua yang semula itu khawatir anaknya kalau nanti masuk Islam jadi teroris, Pak. Ada teriak gitu.
wah ini anak saya sebentar lagi jadi teroris. Nah, Islam tidak pernah mengajarkan teror. Nggak ada. Cek itu dalam Al-Quran nggak ada. Tapi justru ketika seorang anak dia bergaul dengan baik, ya kan, bermuamalah dengan bundanya terutama, bisa jadi itu menjadi pintu nanti ibunya masuk. Apalagi seorang anak pasti dia menginginkan ibunya masuk. Terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mahdi ummi ya Allah, berikanlah hidayah ibu." Nah, baru setelah Allah katakan, "Wattabi sabila man anaba ilaihi." Kemudian ikutilah jalan orang yang kembali kepada. Nah, yang menarik di sini Allah katakan man anaba, bukan man taba. Itu adalah saya juga. Jadi semakin kita sering baca Quran, itu sebenarnya setiap kata yang dipilih oleh Allah itu selalu ada rahasia-rahasia. Anaba itu ada dalam kajian suruh, kajian perang itu ada yang namanya inaba. Inaba itu beda dengan taubat. Kalau orang taubat itu dia 3 kualifikasi dia penuhi, dia menyesal, dia mencabut dosa yang dia lakukan, dia tidak mengulangi lagi dosa yang dia lakukan, itu namanya taubat. Dalam dimensi vertikal, kalau horizontal ditambah 1, yaitu ia meminta maaf kepada orang yang dia. Tapi orang bertaubat itu prestasi ibadahnya cenderung biasa. Tapi kalau inabah itu kakak kandungnya taubat. Jadi dia taubat, nah setelah itu dia melakukan akselerasi percepatan dalam amal saleh dan ibadah, itu namanya inabah. Kata yang digunakan oleh Allah adalah man anaba ilai, summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum. Setelah itu dikatakan, kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, maka aku beritakan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apa yang kita lakukan semuanya ini nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu. Nah, saat ini termasuk doanya tidak tertolak. Kalau doa kita kan kadang-kadang diterima, kadang-kadang ditolak, ya. Sering diterimanya atau sering ditolak. Tapi prinsipnya doa kita itu makbul. Ya kan? Kalau Allah katakan dalam surat 2 ayat 186 kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i, aku itu mengabulkan permintaan orang yang meminta padaku. Tapi memang ya kalau nanti ada penghalang-penghalangnya ya ditolak. Tapi kalau tidak ada diterima, tapi memang doa yang diterima oleh Allah Ta'ala itu prosesnya macam-macam. Ada yang ini yang kita pengen kita kabel ya, doanya habis sholat zuhur nanti asar sudah dikabulkan oleh Allah. Pengennya kayak gitu kan Bapak ya. Tapi pertanyaannya kira-kira kita pantas nggak dapat fasilitas itu kan? Sholat kita yang jauh dari usul gitu kan, masya Allah amalan kita kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita, di kantor mungkin belum maksimal. Kira-kira pantas nggak dikasih fasilitas doa langsung dikabul? Aduh. Yang bagian belakang kira-kira pantas atau enggak? Atau pantas saja Pak? Ya biasanya doa kita itu cenderung delay lah. Kadang nunggu 1 pekan, kadang nunggu 2 pekan, kadang 1 bulan, insya Allah. Nah saat ada seorang sahabat Rasul yang memiliki doa yang maju dan mustajab, Rasul meminta kepada Allah agar doa saat menjadi doa yang mustajab tidak. Ini beliau Rasulullah SAW bersabda, Allahumma saddid ramiyatah wa ajib da'watah. Rasul yang doa, yang minta. Kalau Rasul yang minta itu kan pasti makbul. Masa Rasul doanya makbul? Permintaannya juga, ya Allah, akurasikan, tepatkanlah lemparan tanah. Wa ajib da'watah, dan kabulkanlah doanya. Maka nanti ada satu riwayat. Saat ini ketika beliau menjadi gubernur itu sempat Umar itu mengirim utusan khusus untuk memantau kondisi umat. Nah, orang suruhan Umar ini diminta tanya langsung kepada penduduk, kepada rakyat atau penduduk umat terkait dengan gubernur. Ditanya itu dengan sistem random. Kalau semua gempor, tanya. Dan ternyata orang yang ditanya oleh utusan khalifah ini semuanya mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah seorang pemimpin yang adil. Tapi sayangnya ada seseorang namanya Abu Syaibah.
Ini dia ingin memfitnah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sang gubernur dengan ia menyampaikan informasi yang salah kepada utusan saat itu. Dia berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemimpin zalim. Dan ternyata ungkapan ini tercium dan terdengar sampai sang gubernur, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau bapak-bapak merasa tidak pernah zalim, dikatakan zalim, insya Allah terima atau tidak terima? Lalu, tapi sebenarnya kalau kita dizalimi itu bagusnya memang kita harus tolong orang yang dizalimi. Cara menolongnya adalah ya, begini, dengan kita mencegah kezaliman yang dilakukan. Tapi ini ternyata saat waktu itu nggak tahu itu imannya lagi bagaimana, ternyata beliau nggak terima lalu dia curhat sama Allah. Tahu dia doanya kan makbul. Dia minta sama ya Allah, andai kata apa yang dikatakan oleh Abu Syaibah itu tidak benar, panjangkan umurnya dan panjangkan umurnya dalam kondisi miskin. Boleh itu Pak. Ya kan? Jadi karena apa? Satu dari 3 doa yang makbul itu adalah doaul madlum, doa yang dizalimi. Tapi ini kezaliman yang natural. Jangan ada di antara dolimi saya dong biar suatu saya saja. Nah, itu nanti nggak makbul loh. Ya kan? Tapi tadi saya sampaikan bagusnya memang kita maafkan. Karena bisa jadi orang itu berbuat zalim pada kita karena memang belum dapat hidayah kan? Jangan-jangan nanti kalau dia minta maaf sama kita juga pernah berbuat zalim sama dia juga gitu kan? Hanya ya satu-satu gitu kan? Tapi maafkan. Jadi mukmin itu jangan berdendam, gak enak, gak nikmat. Ya, lihat orang-orang yang kita mudah memaafkan, dizalimi orang, masya Allah malah kayak Rasul itu dizalimi, masya Allah. Itu ada kakek-kakek malah setiap pagi itu disuapin pakai kurma. Kita bisa nggak? Ada tetangga kita yang setiap hari jelek-jelekin kita, pagi hari sudah kita jelekin nasi uduk ada tahunya, pakai bakwan lagi, ada bebeknya lagi, kemudian kita angkat ke rumahnya. Insya Allah bisa atau insya Allah belum bisa lagi? Belum bisa ya? Atau bisa tapi dikasih raja Pak? Nah itu namanya belum bisa Pak. Tapi subhanallah, itu wal'afina 'anil nas. Kita harus menjadi orang yang bisa memaafkan orang. Nah, itu keren Pak. Tapi memang itulah yang bisa jadi ada satu kondisi khusus. Karena itu terkait dengan masalah harga diri, ternyata ia ingin membuktikan bahwa saya zalim atau tidak. Akhirnya ia beberapa tahun setelah tidak lagi menjadi pejabat, kemudian beliau menemukan Abu Syaibah dalam keadaan tua dan ia dalam keadaan miskin. Nah, sekalian, rahimahullah wa azzakumullah taala, saya ingin masuk pada pengakuan Khalifah Umar. Karena beliau adalah khalifah waktu itu pernah mengamani saat jadi gubernur Irak, ya kan di Kufah, sebuah wilayah besar dan penuh gejolak. Satu ketika rakyat Irak mengajukan kepada mereka saat bukan orang yang bagus dalam salatnya. Insya Allah, ini gubernur dituduh gak bagus. Nah, mereka menuduh saat bukanlah orang yang bagus salatnya, permasalahan salat bukanlah permasalahan yang ringan bagi orang yang mengetahui kedudukannya, sehingga Umar pun merespon dengan memanggil saat dipanggil. Nah, mendengar Rasul saat tertawa, kemudian dia menanggapi tulisan tersebut dengan demi Allah, sungguh aku salat bersama mereka seperti salatnya Rasulullah. Kupanjangkan 2 rakaat awal dan mempersingkat 2 rakaat. Masya Allah, Masya Allah. Jadi selalu kalau kemudian nanti ada pemimpin kok dia difitnah, itu enggak usah. Itu juga pernah terjadi pada saat beliau rajin sholat, dikira enggak pernah sholat atau malas sholat. Apalagi ini sholat ini kan hal yang sangat tendensius. Jadi mendengar kalimat saat Umar meminta kembali ke Irak, akan tetapi saat mendengarnya mengatakan, apakah engkau memerintahkan kepada kaum yang menuduh tidak beres dalam saat sedang tinggal di Madinah? Dan akhirnya dia udah saya kembali di Madinah karena Madinah waktu itu adalah ibu kota kaum muslimin. Jadi sekalipun nanti pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib sempat pindah ibu kota,
Jadi ibu kota itu pindah itu sebenarnya tidak hanya dalam konteks ini Pak Ibu. Tapi ini jangan dikaitkan dengan pilpres ya. Ada sama sekali. Saya lagi jelasin itu. Tapi konteksnya hal yang melatarinya berbeda. Ya kalau sekarang ini kan katanya pemerataan, tapi kalau dulu alasannya adalah karena Madinah tidak kondusif, banyak fitnah, maka oleh ahli dipindah ke Kufah. Baik, saya kira ini dulu sekalian, kemudian memberikan manfaat. Sebenarnya masih ada beberapa poin, tapi karena sudah jam 1, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sebelum nanti ada pertanyaan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.